Jadi memang benar kata Nabi, seluruh umatku akan masuk surga. Seluruh umatku kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak ingin. Panjang manusia mendapatkan kesempatan hidup, nyawanya belum sampai ke kerongkongan, sejahat apapun dia masih punya kesempatan untuk berubah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Ya, ikuti Nabi jangan sebagian-sebagian. Rumusnya ada di Quran surah 59 ayat ke-7. Semua. Wa ma atakum rasulu fakhudhu. Semua yang dibawa oleh Nabi ikuti. Jadi kalau bisa, coba ya teman-teman sekalian, kalau bisa Anda harus bisa mengeluarkan tuntunan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gak harus langsung semuanya, pelan-pelan aja dulu. Misal, hari ini kita ingin belajar bagaimana Nabi bangun dari tidurnya. Kan tidak susah. Belum keluarkan. Seperti apa cara bangun tidurnya Nabi? Beliau bangun, duduk dulu tidak langsung berdiri, kemudian mengusap bekas kantuknya dengan sebagian tangannya. Ya, setelah itu kemudian beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jangan cuma dihafal, tapi pahami isi doanya. Karena doa itu nanti itu jadi komitmen kita untuk berubah lebih baik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Terima kasih ya Allah yang memberikan kehidupan kembali setelah menahan nyawa hamba sementara waktu. Wa ilaihin nusyur, saya berjanji ya Allah, saya akan cari bekal untuk kembali kepadamu. Nusyur itu berpencar untuk kembali lagi. Ketika hi-nya kepada Allah, ya Allah saya akan menyebar beraktivitas, tapi saya mau cari bekal untuk kembali kepadamu. Jadi ketika Anda mengucapkan doa itu, Anda berjanji lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi yang kurang Anda lengkapi, yang lebih Anda pertahankan. Makanya malamnya Nabi selalu koreksi diri, sebelum tidur dicek apa yang kurang istighfar. Bertekad besok kalau hidup diperbaiki lagi. Begitu bangun Anda komitmen, saya akan beraktivitas ya Allah mencari bekal lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga ketika pulang bekal saya cukup dalam pandanganmu. Itu poinnya. Di aneh kalau orang membaca doa itu setelah itu maksiat, aneh. Ada yang salah dalam bacaan doanya. Baru antum cuci tangan antum, ada yang berwudu, ada yang mandi dan sebagainya. Demikian seterusnya. Jadi jangan banyak-banyak dulu. Saya mau belajar memahami cara bangun tidurnya Nabi. Satu dulu. Kalau ini sudah selesai, cara cuci tangannya Nabi. Ini sudah selesai, cara masuk kamar mandinya Nabi. Cara wudunya Nabi. Demi Allah saya katakan, kalau antum bisa keluarkan ini salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang lihat kalimatnya. Kalau Allah sudah cintai seorang hamba, tadi kan Allah mencintai seorang hamba yang mengerjakan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lihat rumusnya. Yuhbibkumullahu, persamaannya lihat, wa yaghfir lakum dzunubakum. Saya turunkan, yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah, Masya Allah. Perhatikan sini. Yuhbibkumullah. Kalau Anda bisa mengerjakan amalan-amalan tadi, maka Allah akan berkenan mencintai Anda. Ayat ini ingin berbicara tentang cinta Allah. Itu bisa diturunkan ketika Anda mau mengikuti tuntunan Nabi. Khusus terkait dengan bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah, mengerjakan amal soleh, Anda berpeluang mendapatkan cinta Allah. Apalagi kalau amal soleh itu dikerjakan berdasarkan tuntunan Nabi, plus dapatnya dari segi waktu dan dari segi caranya. Yang paling menarik, ini yang paling indah. Kalau Anda sudah mendapatkan cinta Allah, lihat persamaannya. Wah, tafsirkan sama dengan di sini. Lihat, plus tambahan. Dapat cinta Allah, plus kita jadikan equal ke bawah. Orang yang mendapatkan cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka yang pertama Allah berikan pada orang ini bukan sekedar pahala yang berlipat, tapi Allah akan ampuni semua dosanya. Ampunan dosa. Allahu Akbar. Perhatikan, dosa dalam bahasa Arab, kalau sudah ada dosanya, salah dan dosa, itu dzambun namanya, dzambun. Kalau Anda jamakkan menunjuk pada makna banyak, ini dzunub namanya, dzunubakum. Ketika Allah mengatakan akan ampuni dosa, Allah tidak katakan wa yaghfir lakum dzambakum. Itu cuma satu dosa. Tapi ketika Allah menyampaikan dzunubakum, semua dosanya berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya pada antum, jangankan yang banyak, coba cek. Maaf, saya ambil yang paling minimal. Adakah di antara kita sampai malam ini yang tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Silakan. Ayo kalau nggak malu angkat tangan.
Yang sedikit? Tuh, yang banyak? Banyak banget. Lalu saking banyaknya nggak bisa diangkat itu kan? Nah pertanyaannya, kalau Anda sadar banyak dosanya, diberi peluang untuk diampuni, kenapa nggak Anda ambil? Tawaran pertama, ikuti Nabi. Ada tawaran, nggak Anda ambil. Tawaran kedua, 10 hari. Banyak di situ, nggak Anda ambil juga. Kalau semua tawaran sudah diberikan, nggak mau Anda ambil juga, Allah perlu menawarkan apa lagi pada Anda? Jadi memang benar kata Nabi, seluruh umatku akan masuk surga. Seluruh umatku kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak ingin. Jadi kalau ada umat Nabi tidak masuk surga, yang salah bukan Nabi, yang salah bukan Allah, yang salah orang itu karena tidak ingin masuk surga. Tawaran ampunan dosa ada, tawaran pahala berlipat ada, tawaran masuk surga tanpa hisab ada, semua tawaran ini tidak diambil. Lantas yang salah siapa? Nah ini poinnya. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, lihat kalimatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Pertama, kalimat dosanya menggunakan kata dzunub. Hati-hati. Saya ingin katakan, demi Allah saya katakan, sepanjang manusia mendapatkan kesempatan hidup, nyawanya belum sampai ke kerongkongan, sejahat apapun dia masih punya kesempatan untuk berubah. Dan sejahat apapun, Allah dengan keadilan sifat rahmannya akan tetap memberi petunjuk sampai akhir hayatnya supaya dia mau berubah.